Teman-temannya, welcome back di YouTube-nya Ibu RT di China yang sekarang lagi ada di Indonesia. Nah teman-teman, di vlog kali ini aku mau menyampaikan udah beberapa lama ini aku memang jarang nge-vlog ya, karena ada bayi gitu. Dan kemarin bayi kami itu sempat dirawat di rumah sakit dan masuk ke ruang PICU. Kemarin sih gejala awalnya itu cuman mencret ya, mencret 1 hari. Habis itu pas dibawa ke rumah sakit, kata dokter dia dehidrasi. Kami bawanya kelamaan gitu. Jadi lewat vlog ini aku juga mau berbagi cerita, sharing kepada teman-teman semua yang mungkin baru menjadi mama ya, kayak aku ya, anak pertama. Jadi memang sama sekali blank gitu loh, nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu. Tinggal juga jauh dari keluarga, merantau, mama udah nggak ada gitu, mertua jauh gitu ya. So teman-teman, nanti di video ini juga aku akan tampilkan video-video yang anak kami ada di rumah sakit sampai dia dirawat gitu ya. So buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton videonya. Dan di sini saya cuma mau kasih info untuk teman-teman atau para moms ya di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang kami alami. Yang pertama itu, moms nggak usah panik ya, nggak usah panik. Selama anaknya itu mau minum susu ataupun mau minum susu formula maupun ASI, dikasih aja terus kayak gitu. Misal nggak ada kebaikan juga ya, jangan nunggu berhari-hari ya, langsung dibawa aja ke dokter spesialis anak gitu. Mana tahu anaknya perlu diopname seperti anak kami kemarin itu. Nah, dan saran dari aku sih ya, buat para moms ya di luaran sana, ada bagusnya juga sih sebenarnya kalau di rumah itu kita bikin stok untuk obat anak ya, ataupun bayi, ataupun untuk keluarga kita gitu. Jadi seandainya sakitnya masih baru-baru gitu, kita bisa langsung kasih minum gitu. Mana tahu dengan kita pertolongan pertama dengan obat yang ada di rumah itu bisa menyembuhkan tanpa kita harus bawa ke dokter gitu ya. Karena bukannya apa ya, kalau kita ke dokter terus anak kita itu diinfus, itu rasanya aduh gimana ya, rasanya itu lebih baik kita aja sih yang sakit gitu, kita aja yang diinfus, jangan anak gitu. Karena ngelihatnya itu hancur banget hati gitu. Apalagi kayak kemarin itu ya, anak kami masuk ke ruang PICU neonatus gitu ya, jadi nggak bisa didampingin juga, nggak bisa ditemenin 24 jam. Waktu besoknya juga terbatas, kami cuma dikasih waktu besok itu dari jam 11 ke jam 1, terus nanti sorenya dari jam 5 ke jam 7 gitu. Jadi nggak puas gitu. Terus kita juga cuma sekedar bisa lihat anak tanpa kita bisa ini kayak dia pipis kita ganti pampers kayak di rumah gitu ya. Jadi hasilnya kemarin itu anakku itu dari bokong ya sampai ke pahanya itu menyedihkan. Dia itu jadi terkena ruam popok gitu. Kita sih nggak nyalahin rumah sakitnya ya, karena memang banyak bayi yang dirawat sama mereka gitu. Apalagi kan keluhannya waktu itu bayi kita itu mencret ya, jadi mungkin para orang kesehatannya juga lagi sibuk gitu, jadi nggak bisa standby khusus buat ganti popok anak kami gitu. So jadi untuk mencegah hal seperti ini ya, emang lebih baik kita jaga kesehatan anak-anak kita atau bayi kita. Oke moms, nah kita lanjut ke video-video yang aku sempat ambil pas anak kami masuk ke UGD dan waktu dirawat ya. Jadi ini buat pembelajaran kita bersama-sama aja, dan aku pun udah cukup kapok ya kalau misalnya anak masuk rumah sakit lagi. Makanya kalau sekarang itu aku lebih fokus untuk melengkapi obat-obatan di rumah gitu yang memang dikhususkan untuk bayi gitu kan. Jadi kayak obat pilek, batuk, mencret, terus karena bayi kami sekarang 2 bulan kan, dia juga kena kolik. Dan nanti di video berikutnya aku akan share obat-obat yang paten ya buat bayi, yang istilahnya wajib gitu, harus ada di rumah. Oke moms, kita lanjut ke video. Nah ini waktu anak kami masuk ke ruang UGD dan dikasih
Nah ini dia anak kami udah membiru banget ya Mom, dan dia udah dipasangin oksigen karena kemarin itu pernapasannya terganggu ya, ada sesak nafasnya. Dan ini dia masih ada sedikit respon, sampai nanti pada akhirnya dia nggak ada respon sama sekali, jadi udah lunglai lemes gitu. Dan akhirnya kami dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar yang fasilitasnya ada untuk PICU, karena untuk menjaga-jaga kalau anak kami membutuhkan ventilator gitu, karena di rumah sakit yang pertama nggak ada ventilator, jadinya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Ini dia sudah membiru ya, tuh. Nah ini masih kebantu karena ada Mas Maxim nih yang membantu, masih ada orang baik yang membantu kami moms. Jadi saat macet ada Maxim yang menghalau mobil-mobil yang di depan. Ini sudah beberapa hari ya di ruangan, dan udah nggak di PICU lagi tapi udah di neonatus. Bayi udah mulai membaik dan udah ada respon sih, cuman suara untuk menangisnya itu masih kecil, nggak seperti suara-suara dia waktu sehat. Dan di sini dia udah dipasangin selang UGT ya, jadi dia minum susu lewat selang yang ada di mulutnya itu, tapi untuk oksigennya udah dilepas. Ini sedih banget Mom, ini pada saat aku besuk dan aku pamit pulang dia nangis, jadi kayak mau ngadu gitu, mama jangan pergi, di sini aja gitu kan ya. Ya wajahnya sedih banget. So moms, kalau bisa jangan sampailah anak-anak kita masuk ke rumah sakit lagi ya, karena sebagus-bagusnya perawatan rumah sakit akan lebih nyaman kalau misalnya anak bersama mama di rumah, bersama papa di rumah. Ini aku pamit dan dia kayak ngambek gitu, padahal aku pamitnya nanti sore mama datang lagi gitu, tetap aja anaknya kayak ngambek. Itu pegangin jari aku, pandang wajah gitu loh, kayak udah sih Mom di sini aja gitu. Nah ini Moms dia udah sehat ya, dan kita ini udah mau pulang. Nah ini kalau udah di rumah nih dia kayak begini orangnya sih. Sebenarnya anak ini periang banget, jadi suka bercandaan sama papanya juga. Tuh. Kalau udah sehat mah enak ngelihatnya Moms ya, main canda-candaan sama papa mama dia suka gitu. Dan ini kita siap-siap buat konsul ke dokter karena udah 1 minggu ya di rumah, dan ya puji syukur Dede udah gak mencret dan ya udah membaik, wajahnya juga udah mulai berubah gitu. Ngoceh anaknya juga. Mama. Semua kita selalu upain yang terbaik lah buat anak-anak kita ya. Jadiin ya kami alami ini untuk pelajaran kita bersama-sama gitu. Bahwasannya jika anak memang membutuhkan medis, bawalah segera ke rumah sakit. Kalau kemarin itu kami baru mikir ini mah cuman mungkin mencret karena dia minum susu formula ini nih gitu. Ternyatanya ya emang karena dia mencret gitu. Dan itu baru 1 hari, nggak nyampe 24 jam loh dia mencret itu, tapi udah dehidrasi. Dan Moms harus tahu ya ciri-ciri anak dehidrasi itu seperti apa gitu. So Moms, jadi kami siap-siap dulu nih, udah cantik nih si Dede, jadi kami pamit dulu dan sampai ketemu di next vlog berikutnya. Jangan lupa untuk selalu support channel kami Ibu RT di China. Dan jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe ya. Sampai ketemu di next vlog berikutnya. Sehat selalu buat moms, dad, and baby-baby, juga anak-anak yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Bye. Cho papa mà, cho papa, cho mama mà.
哎呀，你这哭声！妈妈，叫妈妈，叫妈妈。